Halo bro, welcome back to Amunrat channel. Kali ini gue akan mencoba menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Indonesia pada tahun 1984 tentang penyiksaan seorang anak kecil berusia 7 tahun yang dilakukan oleh ayah kandungnya dan juga ibu tirinya. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe. Namanya adalah Ari Hanggara. Ia adalah anak kedua dari Tino dan juga Dahlia Nasution. Tino yang dikenal sebagai pengangguran berat dan juga selalu banyak janji-janji terhadap istrinya. Pada saat berumah tangga dengan Dahlia Nasution, Tino tinggal satu atap bersama saudara-saudara dari Dahlia. Karena sifat pemalasnya dan selalu janji namun tidak ada bukti, Tino pun menjadi bahan omongan dari para saudara Dahlia Nasution. Tidak tahan dengan cibiran saudara-saudaranya terhadap suaminya, Dahlia pun memutuskan untuk memboyong anaknya ke Depok di rumah orang tua Tino. Ia berniat untuk meninggalkan anak-anaknya, ketiga anaknya, 4 dari anaknya. Jadi dia hanya membawa 1 anak, yang 3 termasuk Ari ini, yaitu Anggi, Ari, dan juga Andi, ia titipkan kepada mertuanya. Dan Arki yang nomor 3 ia bawa. Setelah ia sampai di Depok dan menyerahkan anak-anaknya kepada mertuanya, ia pun kembali. Dia memutuskan untuk bercerai dari Tino. Tino yang saat itu sedang berada di Aceh, mungkin mendapat kabar dari orang tuanya, tapi dia biasa saja. Singkat cerita, setengah tahun berlalu, Tino pun kembali dari Aceh. Dia membawa seorang wanita yang dikenalkan kepada orang tuanya, dan dia memohon kepada orang tuanya untuk meminta restu agar menikah lagi. Wanita yang ia bawa bernama Santi. Dia adalah calon ibu tiri dari Ari Hanggara. Setelah dia meminta restu kepada orang tuanya dan orang tuanya pun memberikan izin, akhirnya Tino dari uang yang pernah ia dapat waktu bekerja di Aceh menyewa sebuah rumah, dan dia pun tinggal bersama Santi dan juga memboyong anak-anaknya yang sebelumnya dititipkan kepada orang tuanya. Akhirnya ia boyong, ia ikut bersama dengan Santi, ketiga anak itu. Namun ada rumor yang mengabarkan juga bahwa Tino dengan Santi walaupun sudah satu atap, namun ia belum resmi menikah, atau bisa dibilang kumpul kebo. Berlanjut kepada inti cerita, Ari yang bersekolah di sebuah sekolah negeri Cikini, dia dikenal orang tuanya adalah sosok anak yang bandel, anak yang nakal. Pernah suatu ketika, kesalahan yang pertama kali dilakukan oleh Ari adalah memalsukan tanda tangan orang tuanya. Dulu setiap sekolah, pada saat guru sudah memberikan nilai, biasanya guru akan menyuruh siswa atau murid untuk meminta tanda tangan kepada orang tuanya. Namun pada malam hari, saat Ari ingin meminta tanda tangan orang tuanya, ia melihat Tino sang ayah sedang ribut atau adu mulut dengan Santi. Merasa tidak ingin mengganggu atau merasa tidak enak, ia pun memutuskan untuk menandatangani sendiri nilai tersebut.
Keesokan harinya, pada umumnya orang tua yang memeriksa, menjadi rutinitas sehari-hari ya. Jadi Tino menerapkan untuk kedisiplinan anaknya. Jadi setiap malam ia memeriksa tas anak-anaknya, tas sekolah anak-anaknya, memeriksa apakah ada pensil yang tumpul atau yang belum diserut, ataukah ada buku yang sampulnya kotor. Jadi dia mengajarkan kedisiplinan kepada anaknya. Singkat cerita, mereka atau Tino dan Santi ini mengecek tas dari anak-anaknya. Pada saat ia mengecek buku Ari, yang kembali lagi tadi masalah bahwa dia memalsukan tanda tangan orang tuanya, Tino pun mengetahui. Segeralah dipanggil Ari. Saat diinterogasi, Ari tidak banyak menjawab, dan akhirnya Ari pun diberi hukuman oleh Santi. Telapak tangannya disabet oleh penggaris atau mistar. Karena dia mendapat nilai 7, maka dia mendapat hukuman pukulan atau sabatan di telapak tangan sebanyak 7 kali. Setelah kejadian itu, malam harinya Tino dan Santi kembali memeriksa tas anaknya masing-masing. Setelah dicek, Tino pun dan Santi mendapati beberapa lembar kertas uang yang ada di dalam tas milik Ari. Tino dan Santi yang merasa tidak pernah memberikan uang kepada Ari, lantas ia pun memanggil Ari dan menanyakan dari mana uang itu tersebut. Ari pun dengan polos menjawab, uang tersebut adalah pemberian dari orang tua temannya. Namun Tino tidak percaya begitu saja. Karena Ari tahu bahwa ayahnya ini tidak percaya, akhirnya Ari pun mengakui uang tersebut ia dapat dari mengambil tas milik anak SMA. Mendengar jawaban Ari, Tino pun langsung marah. Tino langsung memukul Ari dan memberi hukuman untuk menghadap tembok berdiri jongkok. Dia mengatakan itu perbuatan hina. Memang mencuri itu tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan, apapun alasannya gitu. Akhirnya Tino pun memberi hukuman kepada Tino. Sebelumnya ia memukul, lalu disuruh berdiri jongkok menghadap tembok selama berjam-jam. Dan dia memberikan hukuman tambahan. Dia menyuruh Ari untuk menulis, "Saya berjanji tidak akan mencuri lagi," sebanyak 300 kali. Setelah hukuman semuanya selesai dijalani, lagi-lagi keesokan harinya, pada saat malam hari, Tino kembali mendapati beberapa lembar uang di dalam tas milik Ari. Dipanggillah kembali Ari oleh Tino dan juga Santi. Namun Ari tetap menjawab uang tersebut diberikan oleh orang tua temannya. Merasa tidak percaya karena Ari telah berbohong waktu kemarin-kemarin. Jadi Tino pun sulit untuk mempercayai Ari. Akhirnya benar saja, ternyata uang tersebut ia dapat lagi-lagi mencuri dari tas anak SMA. Karena merasa kemarin baru berjanji tidak akan melakukannya lagi, Tino benar-benar naik darah, naik pitam. Tino pun langsung memukul Ari. Setelah dia memukul mukanya Ari dengan luka memarnya Ari, jadi Tino nih sebagai orang tua kayak udah kesetanan atau udah nggak ada rasa iba gitu ya. Jadi dia enak banget gitu. Sampai biru, setelah dipukul sampai biru memar. Akhirnya Ari pun disuruh kembali berdiri jongkok menghadap tembok
selama beberapa jam, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Pagi harinya, pada saat Ari berangkat sekolah, wali kelasnya yang bernama Ibu Khadijah. Jadi Ibu Khadijah ini dulu pada saat Tino atau orang tuanya si Ari ini sekolah di sekolah Cikini itu, Ibu Khadijah ini juga wali kelasnya dari Tino. Nah, sekarang si Ari yang bersekolah menjadi wali kelasnya Ari. Ibu Khadijah, sang wali kelas dari Ari, melihat wajah Ari yang memar. Namun sang anak tidak pernah mengakui. Setiap ditanya oleh Ibu Khadijah tuh, dia kalau ditanya kenapa, tapi Ari selalu menjawab jatuh. Luka yang dia dapat ini bekas jatuh gitu. Jadi menurut pengakuan Ibu Khadijah, si Ari ini tidak menunjukkan suatu tekanan mental atau apa gitu loh, atau apapun gitu. Jadi dia seperti menerima hukuman ya it's okay gitu. Sehingga Ibu Khadijah pun ya percaya saja gitu bahwa si Ari ini luka yang ia dapat dari hasil jatuh. Singkat cerita, pada saat jam istirahat, Ari melihat sebuah dompet. Dia melihat sebuah dompet dan dia menghampirinya, ia ambil, lalu ia pergi ke toilet untuk mengecek. Setelah dicek, apa yang terjadi? Ternyata dompet itu adalah milik orang tuanya temannya Ari yang bernama Frankie. Dan Ari pun mengembalikannya kepada orang tuanya Frankie. Kelakuan baik Ari yang sudah mau mengembalikan dompet dari orang tua temannya itu, ia memberikan imbalan. Jadi ayahnya Frankie ini memberikan beberapa lembar uang kepada Ari. Sebelumnya Ari menolak. Dia menjawab dia takut dengan ayahnya, karena ayahnya selama ini tidak pernah memberikan uang. Jadi takut jadi bahan pertanyaan gitu ya, takut dihukum lagi. Namun orang tua Frankie ini memaksa. Dia bilang, enggak usah takut, nanti kalau saya ketemu dengan papa kamu akan saya jelaskan gitu. Akhirnya Ari pun menerima uang itu, seperti biasa ditaruh di tas. Malamnya pada saat Santi mengecek tas milik Ari, lagi-lagi Santi mendapati uang, yaitu uang tersebut. Ari pun diinterogasi, lagi-lagi Ari menanya bahwa itu uang yang didapat dari orang tua temannya. Kalau untuk kali ini benar ya, karena yang cerita tadi, dia menemukan akhirnya mengembalikan kepada orang tuanya si Ferry. Namun karena sebelum-sebelumnya si Ari ini selalu berbohong, baik Santi ataupun Tino susah untuk percaya oleh cerita Ari. Karena Ari merasa ya memang kenyataannya seperti itu ya, Ari terus-terus menjawab seperti itu. Bahkan pada saat didesak oleh Santi dan Tino dari mana uangnya, Ari bicara kepada kedua orang tuanya tersebut, papa atau mama nggak akan percaya gitu. Jadi saking mungkin udah, aduh gue pusing dah gitu kan, gue mau cerita gimana lagi gitu kan, ya emang gue adanya begini. Jadi ya akhirnya timbulnya dia bilang begitu, ya papa nggak akan percaya gitu. Akhirnya karena jawabannya yang lagi-lagi begitu mulu, Santi merasa kesal. Santi pun langsung menjambak kepalanya Ari. Santi langsung menjambak kepala Ari, diseretnya ke kamar mandi. Setelah diseret itu, dia menuju ke kamar mandi. Si Ari ini jadi dijambak, diseret ke kamar mandi, diguyur dari ujung rambut sampai sekujur badan itu basah. Itu kejadian malam hari ya, kurang lebih jam 9, jam 10 malam. Bayangkan, zaman dulu tahun 84 itu kan
Ya suasana Jakarta itu kan, apalagi daerah-daerah Jakarta Selatan itu dingin ya. Anak kecil pula jam segitu diguyur, betapa dinginnya gitu. Setelah diguyur sudah basah kuyup, Santi bilang, lekas ganti baju dan segera menghadap kembali kepada ayah. Selesai ganti baju, Ari pun menghadap kembali kepada ayahnya. Ditanya lagi oleh Tino, dari mana uangnya? Ya si Ari emang bener dikasih orang tua dari temannya ya, kekeh jawabnya seperti itu gitu. Karena kesel, istilahnya apa ya, ini anak bader banget gitu, kagak mau ngaku-ngaku gitu. Dipukul lah kembali oleh Tino. Kali ini dia memukulnya pakai gagang sapu ya. Itu gagang sapu, kalau kita lihat dari film Ari Anggara, itu dikisahkan gagang sapu itu sampai patah. Jadi beberapa kali ia pukul pinggangnya si Ari Anggara ini sampai patah, beberapa kali dipukul sampai menyisakan luka memar, luka lebam. Karena tidak mau mengaku, Ari pun setelah dipukul, disabet dengan gagang kayu itu, gagang sapu, Ari disuruh tidur di ruang tamu. Dia disuruh tidur di ruang tamu tanpa selimut, gak boleh makan, gak boleh minum. Pagi pun menjelang, si Ari yang masih belum makan, belum minum ya, masih aduh, anak sekecil itu udah lagi-lagi di sini bisa dikatakan lucu gimana ini ya, gimana, karena si Ari ini mendekati Tino, ayahnya mendekati Tino. Pada saat pagi-pagi tuh Ari mendekati ayahnya sambil bilang, "Pah, Ari kan nakal, Ari digantung aja deh." Otomatis Tino, orang tuanya kaget. Di pikiran Tino mungkin, ini anak udah gila atau gimana gitu ya, kok malah minta digantung gitu. Lantas Tino menjawab, Ari tahu apa yang terjadi kalau seorang digantung. Nah, jawab si Ari, ya udah kalau nggak digantung diikat aja deh tangan dan kakinya. Tino pun menuruti. Akhirnya tangan dan kaki Ari diikat. Setelah udah diikat, disuruh menghadap lagi ke tembok, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Anak kecil yang baru berusia 7 tahun bernama Ari Hanggara yang selalu mendapat siksaan yang luar biasa gitu ya. Badannya pun sudah mulai lemas. Tepat pada tanggal 8 November 1984, pada malam hari, mungkin seperti salam perpisahan gitu ya, Tino memberikan segelas air kepada Ari. Ya buat gue ini, kalau kita nonton di film Ari Hanggara ini paling epiknya gitu ya, paling epiknya karena di situ ada suatu salam perpisahan yang ngena banget gitu loh. Tino memberikan segelas air kepada Ari. Setelah Tino memberikan air kepada Hari dan diminum oleh Hari hingga habis saking hausnya karena nggak minum-minum, nggak makan, Tino pun memeluk Hari. Pada saat Tino memeluk Hari, Ari pun membalas dengan mengecup kening dari Tino. Dan Ari pun berbicara kepada Tino, Ari ingin minum lagi. Karena si Tino yang selalu ingin mengajarkan kedisiplinan, Tino pun melarangnya untuk minum lagi karena dengan alasan bahwa Ari sudah minum barusan gitu. Akhirnya Ari pun menjawab,
oh ya udah, Ari janji nggak akan minum. Ari akan minum besok saja setelah papa sudah bangun, gitu. Setelah itu selesai, Ari pun ingin tidur dan Tino pun kembali ke kamarnya. Kakak dan adiknya, yaitu Anggi dan juga Andi, mendengar ayahnya yang sudah masuk ke kamar. Dia keluar dari kamarnya. Kakak dan adiknya keluar dari kamar ke ruang tamu yang dimana tempat Ari tidur. Sang adik yang bernama Andi membawakan biskuit untuk dimakan kepada Ari, dan sang kakak membawakan segelas susu. Namun di situ Ari menolak. Dia bilang udah nggak aus gitu. Nggak tahu kenapa ya, tadi waktu sama ayahnya dia bilang aus gitu. Setelah itu mereka bertiga berdoa. Yang tadi seperti saya bilang, mungkin ini pesan perpisahan yang buat saya sih epic gitu, maksudnya ngena gitu. Mereka bertiga berdoa. Ari berdoa meminta kepada Tuhan agar hatinya selalu didekatkan kepada kakak dan adik-adiknya dimanapun ia berada. Karena rencana dari Tino, besok paginya Tino akan berangkat ke Surabaya mengajak Ari untuk dipesantrenkan. Karena Ari ini bagi Tino nih, aduh, gue udah susah nih ngurusin si Ari nih. Jadi dia pingin berencana besok pagi tuh tanggal 8 November dia pingin membawa dia ke Surabaya, membawa Ari ke Surabaya untuk dipesantrenkan. Setelah selesai berdoa mereka bertiga, akhirnya Anggi dan juga Andi kembali ke kamarnya masing-masing. Jam 2 malam Ari terbangun merasa haus. Karena merasa haus yang ya nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, Ari pun bangun dan melihat kulkas. Dia pun membuka pintu dari kulkas itu. Pada tahun 84 dan zaman dulu ya, kita kalau mau ngisi air putih atau mau naruh air putih itu kita naruhnya di botol beling gitu ya, di botol beling. Karena pada saat itu zaman dulu tuh susah untuk nyari botol plastik gitu, lebih banyak dulu botol beling. Jadi botol-botol air minum yang ada di kulkas zaman dulu tuh, orang-orang zaman dulu ya pakainya botol beling gitu. Pada saat dia membuka pintu kulkas, botol minumnya diambil dan dia mengambil gelas beling. Antara gelas beling dengan botol ini kan kalau beradu berisik gitu ya. Tino yang susah tidur, pada saat itu Tino susah tidur, mendengar suara berisik dari antara sentuhan kaca dengan kaca itu. Tino mengecek. Setelah keluar kamar, Tino pun mendapati Ari sedang minum. Karena Ari sudah berjanji tidak akan minum, dia akan minum besok pagi saja setelah ayahnya bangun. Namun ternyata dilanggar. Tino merasa kesel gitu. Jadi kata Tino, baru tadi bikin janji gitu udah dilanggar lagi, maunya apa sih gitu. Diseret lah Ari. Setelah diseret, dikabarkan kalau menurut kabar berita, setelah diseret nih kepalanya dibenturkan ke tembok gitu ya. Cuman kalau di dalam film, jadi seakan-akan di dalam film itu dibuatnya seperti tidak sengaja gitu, dia terbentur oleh tembok gitu ya. Ya intinya setelah terbentur itu tumbang karena udah lemes. Setelah tumbang, Tino ngelihat Ari yang udah gak berdaya. Akhirnya Tino memutuskan untuk membawa Ari ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata pada tanggal 8 November 1984
nyawa Ari tidak dapat terselamatkan. Tino merasa menyesal gitu ya. Setelah kejadian tersebut bahwa Ari sudah meninggal dunia, Tino merasa benar-benar menyesal, terpukul gitu. Sang guru Khadijah atau sang wali kelas Khadijah dan juga ayah dari temannya si Ari yang pernah memberikan uang itu, dan juga mantan istrinya yaitu Dahlia Nasution pun setelah mendengar berita bahwa Ari meninggal, mereka semua datang ke rumah sakit. Pada saat di kamar jenazah mereka berkumpul, kata Ibu Khadijah, kenapa bisa sampai terjadi ini, sampai terjadi begini gitu. Ya jawabnya Tino, ini anak badung susah diatur, mencuri lagi, bohong lagi, mencuri lagi, bohong lagi, mencuri lagi, bohong lagi. Dan belum selesai bicara, orang tua Frankie yang memberikan uang kepada Ari, dia langsung memotong pembicaraan dari Tino. Dia bilang, saya pernah memberikan uang kepada dia. Sontak Tino langsung ingat, waktu itu dia merasa bahwa Ari nih bohong gitu, nggak mau jujur, lagi-lagi bilang dari ayah temennya Ari gitu kan. Karena dia mendengar penjelasan dari orang tua Frankie itu, di samping dia kesel, mungkin keselnya karena kenapa nggak dari kemarin-kemarin lu dateng ngomong gitu ya. Dan yang kedua mungkin istilahnya dia juga menyesal lah pasti ya, kenapa gue nggak percaya sama pengakuan dari anak gue gitu. Tapi semuanya nasi udah jadi bubur, Ari pun meninggal, dan Tino juga Santi pun diadili. Tino mendapatkan hukuman 6 tahun penjara, sedangkan Santi mendapat hukuman 3 tahun penjara. Karena pada saat satu rumah Tino dan Santi belum menikah, akhirnya Tino dan Santi dinikahkan dalam kasus tersebut, yaitu ya dinikahkan di penjara gitu. Ya, dan yang uniknya, makam dari Ari Hanggara ini di samping kanan kiri batu nisannya itu terdapat kata-kata, sebelahnya itu kanan kirinya berisi maafkan papa, sebelahnya juga maafkan mama gitu. Jadi suatu penyesalan dari orang tua gitu ya. Oke, cukup sampai di sini cerita kali ini. Buat sobat-sobat yang memiliki kisah atau cerita-cerita nyata, cerita horor, silakan saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.